ada karakter apa yang di dalam dia bisa lebih dikasih dan lebih dihormati. Oke, nah Pak, ini kan mungkin ini kita ganti topik nih ya, ini ke arah dari sudut pandang wanita. Karena kan di segmen sebelumnya itu kan pas kita berbicara tentang pacaran, aku pernah ngomong tentang perempuan, wanita yang harus submit atau taat kepada suaminya. Nah ini kan konteksnya dalam pernikahan nih. Kalau misalnya nih saya nih nanti sebagai satu istri, jadi si istri seseorang, terus misalnya saya dihadapkan dengan situasi di mana, oh suami saya ini nanti ternyata nggak bisa ngambil keputusan orangnya. Ataupun misalnya dia bisa ngambil keputusan, tapi apa ya, mungkin kurang bijaksana atau gimana. Jadi kayak keputusannya tuh kayak banyak salah, jadi kayak apakah kayak misalnya aku boleh kayak in charge gitu, jadinya aku yang maju dan mengambil keputusan daripada kayak keluarganya nanti hancur gitu ya keputusannya, salah terus. Ini pertanyaan yang sederhana tetapi sebenarnya menggambarkan sesuatu yang paling kompleks di dalam keluarga. Memang sebenarnya salah satu masalah di dalam keluarga itu adalah istri itu menjadi lebih kuat, lebih dominan dibandingkan dengan suami. Nah ini tidak bisa untuk dibereskan dengan 1-2 kalimat seperti ini. Tetapi ini memang sesuatu masalah yang besar. Saya ambil secara hal-hal yang lebih prinsip saja. Adalah begini, sebelum engkau menikah, yang perempuan harap perhatikan dari pasanganmu, apakah engkau bisa melihat 1, 2, 3 elemen karakter di dalam calon suamimu itu yang membuat engkau bisa hormat kepada dia seumur hidupmu. Yang kedua, dari calon suami, lihat calon istri. Apakah engkau bisa melihat 1, 2, 3 karakter di dalam calon istrimu itu yang dimana engkau bisa mengasihi dia seumur hidup. Nah jadi di dalam Alkitab ada prinsip bahwa hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hormatilah suamimu. Dan suami, biarlah engkau mau mengasihi istrimu. Seperti jemaat tunduk dan hormat kepada Kristus. Dan seperti Kristus menyerahkan dirinya kepada jemaatnya. Nah ini adalah sesuatu hal yang dipentingkan di dalam Alkitab. Ujung-ujungnya kalau debat suami istri, bukan debat, cekcok, berantem besar, mau cerai, pertanyaan nanti datang ke tempatnya hamba Tuhan, ujung-ujungnya cuma ini saja. Ujung-ujungnya adalah istrinya bilang bahwa saya sudah tidak bisa hormat sama suami saya. Suaminya itu lihat, saya sudah tidak bisa mengasihi istri saya. Cuma itu aja. Nah ini menjadi ujungnya. Ya, dan ini memang menjadi sesuatu yang sulit. Maka dari sejak berpacaran, maka belajarlah untuk menghormati daripada calon suamimu. Dan juga mengasihi daripada calon istrimu. Lihat hal-hal yang menjadi karakter-karakter yang indah di dalam calon istrimu. Dan juga karakter-karakter yang indah dalam calon suami. Lihat yang tidak bisa berubah ya. Kalau saudara-saudara bilang ini, saya ada elemen-elemen dalam calon suami saya yang saya bisa hormat. Apa itu? Wajahnya ganteng. Nah itu nanti lama-lama keriput. Gitu ya. Oh, ada lagi Pak, apa? Uangnya banyak. Nanti lama-lama bisa habis. Nah begitu habis, hormatmu habis. Gitu. Nggak bisa. Ada karakter apa yang di dalam dia bisa lebih dikasih dan lebih dihormati. Nah kembali lagi sekarang pertanyaannya. Kalau seperti itu bagaimana? Nah ini menjadi sesuatu yang sulit. Karena perempuan di dalam hal ini harus belajar sekali lagi untuk menyangkal diri. Perempuan itu pintar. Lebih pintar dari kita laki-laki. Perempuan itu lebih kuat daripada kita laki-laki. Betul. Kamu coba lihat aja. Kalau di dalam iklan misalnya, iklan asuransi ya, yang menerima penghargaan atau iklan daripada properti agent yang menerima penghargaan di koran di Indonesia aja. Kamu kan lihat yang paling banyak dari puluhan itu sebagian besar 80-90% perempuan yang berhasil.
Laki-laki jarang. Perempuan itu kalau cari uang bisa lebih gesit daripada suami. Dan perempuan itu kalau dia memutuskan sesuatu bisa lebih cepat daripada laki-lakinya. Dan di sini maka problemnya karena di dalam Alkitab laki-laki lah yang menjadi kepala, bukan yang perempuan ya. Bukan berarti perempuan juga leher, bukan begitu ya. Kalau mau apa terserah leher. Lehernya yang ngatur tuh. Aduh. Balik lagi. Capek deh. Perempuan yang harus menyerahkan dari keputusan itu kepada suaminya. Tetapi banyak juga yang di dalam real life itu suaminya itu takut ambil keputusan. Suaminya itu lambat ambil keputusan. Pak, kalau saya nunggu suami saya, aduh, enggak ada yang bisa dibeli. Kalau saya nunggu suami saya, semuanya jadi rugi. Maka dari itu hal-hal seperti ini bisa dibicarakan, dibereskan terlebih dahulu pada waktu engkau itu berpacaran. Dan serius menuju ke jenjang pernikahan. Nah, laki-laki juga harus belajar menjadi pemimpin. Perempuan harus belajar untuk submit kepada pemimpin. Dan laki-laki belajar menjadi pemimpin dengan cara dia belajar untuk taat kepada Kristus. Nah, ini semuanya kaitannya itu luar biasa kompleks. Tetapi Alkitab itu memberikan jalan-jalannya. Ini balik lagi ke tema menyangkal diri dan taat sama firman ya sebenarnya. Oh iya, tapi bentuknya seperti apa? Menyangkal diri kan enak, tapi kalau 5 miliar itu uangnya hilang gara-gara menyangkal diri. Nanti urusan. Begitu. Bisa nggak tidur 7 hari di malam. Iya. Banyak sekali laki-laki yang tidak berani ambil keputusan. Tapi banyak sekali perempuan yang taktis. Nah, ini menjadi sesuatu yang kesulitan. Tetapi inilah real life. Dan kita mesti menyelesaikannya dengan prinsip firman. Tapi apakah ada kaitannya tadi bahwa bilang wanita itu sebenarnya lebih lihai, lebih cerdas itu dengan apa yang kita tahu di Kejadian juga, wanita itu diciptakan sebagai penolongnya sepadan. Iya, tepat sekali. Kita mengatakan wanita itu penolong, yang lebih kuat ya nolong. Lebih kuat berarti. Yang lebih kuat ya nolong, yang lebih lemah itu yang ditolong. Tetapi di sini seninya, yang lebih lemah jadi pemimpin. Yang lebih kuat itu mesti tunduk kepada pemimpin. Itu seninya, ya. Seninya kalau kita mau taat atau kecelakaannya. Kalau kita nggak mau taat ya. Iya sih. Benar sih. Itu berantem terus seumur hidup. Atau nggak jadi suami takut istri. Suami takut istri. Aduh. Ya jadi sejak dari muda, sejak daripada engkau pacaran, maka sekali lagi wanita-wanita yang kuat itu ya, yang kuat, yang gesit atau yang tegas atau yang marah begitu ya, engkau belajar untuk menghargai daripada laki-laki, belajar untuk taat kepada laki-laki. Senyum-senyum aja meskipun tidak gampang, tapi dari sejak engkau belum menikah. Kalau sudah menikah, udah dapat apalagi gue mau ngapain taat sama dia gitu ya. Nah itu lebih susah lagi. Gitu. Oke, tadi kan kita tadi udah ngomongin yang internal nih ya antara pasangan, jadi orang suaminya dan istrinya gitu. Nah ini mungkin lebih ke relasi eksternal dari dua belah pihak yang menikah nih. Jadi kalau misalnya dalam pernikahan nih kan tadi kan ya cekcok gitu kan wajar lah ya, pasti terjadi gitu. Apakah kita tuh sebenarnya boleh untuk curhat gitu ya ke orang lain? Misalnya itu bisa aja kayak orang tua kita, mertua, saudara, teman, lawan jenis, sesama jenis. Atau lebih baik tuh sebenarnya permasalahan pernikahan itu lebih baik di-keep di dalam pernikahan itu dan di-solve ya 4 mata aja gitu sama si pasangan. Boleh atau tidaknya tidak ada sesuatu peraturan yang pasti, yang saklek begitu. Tetapi itu adalah lebih tepat di dalam konseling. Biasanya kami bicara konseling pranikah adalah engkau bicarakan engkau itu kalau nanti suatu hari cekcok dan berantem besar pasti ada. Ya sebaik apapun pernikahan, secinta apapun pernikahan, itu tidak pernah itu seperti pesawat langsung take off naik terus gitu ya.
itu pasti akan ada Turbulensi. pasti ada turbulensi, pasti ada ya seperti jet coaster naik turun begitu ya. Jangan berpikir bahwa pernikahan yang baik di dalam Tuhan itu semuanya itu smooth, harmonis terus, tiap hari senyum terus. Enggak ada itu, enggak ada. Hidup itu ada naik turunnya, ada marahnya, ada rasa tidak kepengen ketemunya, ada apa. Tetapi bagaimana problem solving itu ada di dalam Kristus, saling mengasihi, memberikan kasih karunia, atau memegang daripada kesalahan sampai seumur hidup, sampai mati. Nah, itu semua itu adalah prinsip Alkitab yang harus diterapkan. Tidak bisa kita ngikutin diri kita. Nah sekarang kembali lagi. Boleh enggak ada orang ketiga? Jawabannya adalah pasti kita membutuhkan orang ketiga. Pasti. Ya, pasti kita memerlukan orang, entah pendeta senior, entah pendeta di kota apa, entah papa mama, entah apa. Kita pasti memerlukan bantuan orang lain atau pasangan lain untuk memberitahu kita, memberikan ajaran bagaimana kita mengelola, memanage sebuah keluarga. Nah, kita pasti memerlukan itu. Belum lagi kalau kita sedang berada di dalam sesuatu yang sulit sekali dalam keluarga kita. Nah, tapi siapa itu? Engkau bicarakan berdua. Ya, calon istri dan calon suami bicarakan. Oh, saya pikir papa kamu saja itu orang yang bijak. Kalau kita ada masalah sama papa, saya ada orang yang anak muda yang menikah dan kemudian dia bilang, saya papa dari istri saya itu orang bijak. Saya mau untuk kalau ada apa-apa tanya sama dia. Bagus sekali. Oh saya kalau nanti berantem, saya mau sih sama pendeta saya. Tapi kalau kami konseling kan dilihat sama orang-orang gereja, enggak enak ya, gitu ya. Jadi saya sama pendeta yang di cabang di sana saja, ya boleh, enggak apa-apa. Tapi kesepakatan ya. Iya, kesepakatan itu ada. Nah, apakah ini berarti pernikahan itu hanya bisa diceraikan oleh maut? Atau ada perceraian-perceraian yang itu sebenarnya diperbolehkan?